Baik, kita mulai membahas dari soal yang pertama ya. Aziz mengisi sebuah bak mandi dengan air dari keran. Jika diketahui volume bak mandi adalah 6 meter kubik ini ya maksudnya ya. Ini 6 meter kubik. Oke. Luas penampang keran adalah 2 cm persegi dan kecepatan aliran air dari keran adalah 10 meter per second. Hitunglah berapa lama Aziz mengisi bak mandi hingga penuh. Nah, di sini kan berarti perbandingan debit dari keran dengan debit yang diterima oleh bak mandi ya. Maka di sini dapat saya gunakan persamaan kontinuitasnya yaitu Q dari keran ya. Q1 sama dengan Q2. Oke, Q1 punya siapa nih? Punyanya si keran ya. Sedangkan Q2 punya di bak mandi. Oke. Jadi Q1 untuk keran, karena keran adalah aliran airnya, maka saya gunakan A, luas penampangnya keran, A1 kali aliran air yang keluar dari keran, A1 kali V1 sama dengan volume bak mandi, ya, dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air secara penuh. Berapa luas penampang keran? Di sini 2 cm persegi. Oh, berarti 2 diubah ke meter ya, kali 10 pangkat min 4 ya. Oke. Dari cm persegi ke meter persegi ya. 1 meter kalau 1 meter persegi ke cm persegi itu kan 10.000 ya, jadi kebalikannya. Kemudian V1 punya kecepatan aliran di kerannya yaitu 10. Tulislah 10 ya. 10 sama dengan volume bak mandi 6 dibagi dengan waktu yang dibutuhkan ya. Jadi T-nya dapat kita cari, maka T-nya sama dengan 6 bagi 2 ya. Berarti 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Min 3. Berarti berapa tuh? 6 bagi 2, 3 ya. Oke, jadi dicoret kan. 3 kali 10 pangkat 3 ya. 3 kali 10 pangkat 3. 3 kali 10 pangkat 3 atau 3000 ya. 3000 apa nih? 3000 detik. Tapi diminta di opsi adalah dalam menit ya. Berarti dibagi 60 ya. Berarti 3000 dibagi 60 ya. 60 sama dengan 50 ya. 30 bagi 6 kan 5 ya. Ini jadi 50 menit. Oke, mudah ya. Nomor 2. Sebuah pipa horizontal yang penampang lintangnya 25 cm persegi memiliki penguncupan, berarti menyempit ya. Yang penampangnya sekarang adalah 5 cm persegi. Jadi dari 25 menguncup atau menyempit jadi 5 cm persegi. Jika air yang melalui pipa besar kecepatannya 1,75 berarti ini V1 ya. Ini A1, ini V1. Oke. Kita tulis ya. Ketahui apa aja tadi? A1-nya 25 ya. A1 adalah 25 cm ya, cm persegi. Kemudian A2-nya adalah 5. Kemudian V1-nya ada ya, V1-nya 1,75. Katanya pipa yang besar berarti kan yang 25 ya, 1,75 meter per second. Maka V2-nya berapa gitu kan? V2-nya berapa? Berarti pakai perbandingan debitnya ya. Berarti kita tulis Q1 sama dengan Q2 gitu ya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sehingga V2-nya ketemu ya. Maka V2 adalah A1 kali V1 dibagi dengan A2.
2. Oke. A1-nya 25. Ya kalau perbandingan nggak usah diubah, satuannya nggak apa-apa ya. 25 kali V1-nya adalah 1,75. Oke. Dibagi dengan A2-nya 5. Oke, ini bisa coret ya. 25 sama 5. 25 bagi 5 itu kan 5 ya. Kemudian 5 dikali 1,75 ya. Berarti tinggal 5 dikali dengan 1,75. 1,75 ya. Hasilnya itu kalau dihitung 8,75 ya. 8,75. Satuannya berarti nih meter per second. Nomor 3. Kita lanjut sekarang di soal nomor 3. Sebuah pipa silindris memiliki dua macam penampang pipa diletakkan horizontal. Nah, di sini horizontal berarti dia tidak memiliki ketinggian ya atau perbedaan ketinggian. Jadi kedua ujung pipanya memiliki ketinggian yang sama. Kemudian mengalir dari penampang besar dengan tekanan 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi ya atau Newton meter pangkat min 2. Dan kelajuan di penampang besar adalah 10 meter per second. Jika diameter penampang besar adalah 12 cm, maka diameter penampang kecil agar tekanannya, berarti ini P2-nya ya, ini P1, ini P2. Oke, kita gunakan persamaan Bernoulli ya, di mana P1 ya, tambah Rho kali G kali H1 gitu kan, ditambah dengan setengah Rho kali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah dengan Rho GH2 ditambah dengan setengah Rho V2 kuadrat. Gitu ya. Karena dia horizontal tidak memiliki ketinggian atau perbedaan ketinggian. Berarti ini coret nih ya, variabel ini coret. Karena kan Rho dan G itu kan tetapan ya, nanti sama aja. Berarti hanya tinggal kita mau nyari V2 dulu ya. Oke. P1-nya tulis 2,5 kali 10 pangkat 5 ya. Berarti 2,5 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan setengah kali Rho air. Rho air itu kan 1000 ya. 1000 dikali V1 kuadrat. Berarti V1-nya dari penampang besar kecepatannya 10 ya. 10 kuadrat. Sama dengan P2 itu 1,5 1 kali 10 pangkat 5 ya dimintanya. 1 kali 10 pangkat 5. Kemudian ditambah dengan setengah kali 1000 Rho air ya. 1000 dikali dengan V2. V2-nya lagi dicari dulu ya. V2-nya lagi dicari terlebih dahulu. Kuadrat, oke. Ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang pindah ruas ya ke sana ya. Jadi 2,5 dikurang 1 ya. Tinggal 1,5 ya. 1,5 dikali 10 pangkat 5 ditambah setengahnya 1500. 500 kali 100 berarti 5 kali 10 pangkat 4 ya, kali 10 pangkat 4 oke, sama dengan setengahnya 1000 ya, 500 kan, jadi 500 kali V2 kuadrat gitu ya. Ini kan kalau saya tulis jadi 15 kali 10 pangkat 4 ya. 15 kali 10 pangkat 4 ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 500 V2 kuadrat. 15 tambah 4, 15 tambah 5, 20 ya. Berarti 20 kali 10 pangkat 4
ya. Dibagi 500 ya. 500 itu kan 5 kali 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 sama dengan V2 kuadrat. Oke, yang bisa coret. Ini ya, 20 sama 5 ya. 20 bagi 5 kan 4 ya. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2 berarti 10 pangkat 2 ya. Tinggal dikurangin pangkatnya. Berarti jawabannya adalah V2 kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat 2 atau 400. Berarti V2-nya akar dari 400. Akar 400 berapa? Yaitu 20 meter per second ya. Di benang kecil kecepatannya lebih besar. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Pernyataan di bawah ini yang berkaitan dengan gaya angkat pada pesawat terbang yang benar apa nih? Ya kalau dia ingin take off ya atau lepas landas kan kecepatan aliran udara di atas ya harus lebih besar dan gaya angkat ataupun tekanan di bawah itu harus lebih besar, oke? Jadi perhatikan nih kurang lebih ilustrasinya kayak gini. Seandainya ini ada sebuah pesawat gitu ya, anggap aja pesawat. Oke. Nah, kayak gini. Maka kalau pengen dia terbang, itu kecepatan aliran yang di atas ya, anggaplah V atas gitu kan. VA itu harus lebih besar daripada VB. Oke, jadi VB itu lebih kecil. Tetapi untuk lepas landas gayanya dan tekanan udara di bawah itu harus lebih besar. Jadi F-nya yang di bawah atau F bawah gitu ya, itu lebih besar ya dibandingkan yang dari atas, oke? Dibandingkan mereka yang dari atas. F A ya dan PA-nya. Jadi saya tulis di sini FB ya dan PB-nya gaya angkat dari bawah sayap dan tekanan dari bawah sayap itu lebih besar dibandingkan gaya dari atas dan tekanan dari atas ya. Kira-kira mana nih? Yang A coba, tekanan udara di atas sayap lebih besar. Salah ya, harus lebih kecil. Tekanan udara di bawah sayap tidak salah nih ya. Yang C, kecepatan aliran udara di atas sayap lebih besar, benar ya? Dan daripada kecepatan aliran udara di bawah sayap, benar ya? Jawabannya yang C. Ya. Nomor 5. Udara melewati bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat masing-masing dengan kelajuan 150 meter per second dan 140 meter per second. Tentukan gaya angkat pada kedua sayap tersebut ya. Jika sayap itu memiliki luas penampang 20 meter persegi. Nah, ini salah satu penerapan prinsip Bernoulli yaitu pada gaya angkat sayap ya. Oke, persamaan untuk gaya angkat sayap di mana selisihnya ya ataupun delta F atau sama dengan F1 min F2 ya. F1 min F2 karena ada dua bagian sayap ya. F1 min F2 sama dengan setengah kali rho ya. Oh maaf, ini F1 dan F2 itu adalah bagian atas dan bagian bawah ya sayap. Selisih gaya angkatnya ya, atau gaya angkat pesawatnya atau delta F sama dengan setengah kali rho kali V yang lebih besar berarti apa nih? V atas ya. Ini berarti V atas kuadrat dikurang V bawah kuadrat ya. Oke. Kali dengan luas penampangnya. Oke, kita masukkan angka yang diketahui di soal. Berarti setengah atau delta F sama dengan tuh ya, terus dulu
delta F sama dengan setengah dikali dengan rho udara itu 1,2 katanya. 1,2 karena fluida yang melewati sayap kan udara kan, bukan air. Berarti setengah kali 1,2 dikali V atas sayap. Pasti yang lebih besar yang mana? Berarti yang 150 ya. Oke, berarti 150 kuadrat dikurang 140 kuadrat dikali dengan 20 yaitu luas penampang sayapnya nih. Ya. Kita bisa coret ya. Setengah dan 20-nya. Coret ya, ini kan 10 jadinya ya. 10 kali 1,2 jadi 12 ya. Jadi 12 dikali dengan 15 kuadrat itu 225 ya. 225 00 dikurang dengan 196 ya. 00 ya. Kita hitung 22500 ya. 22.500 dikurang 19.600. Yaitu 12 dikali dengan kurang lebih berapa? 2.900 ya, 2.900. Kemudian dikali dengan 12. Berapa nih? Hasilnya 34.800 ya, 800 Newton. Ini untuk satu sayap karena diminta pada kedua sayap nih. Berarti ada tinggal dikali 2 ya. Karena ada dua sayap berarti tinggal totalnya menjadi 2 gitu ya, dikali dengan 34.800. Ini karena di soal diminta kedua sayap. Oke. Sama dengan berapa? 696 ya, 696 00 ya, 696 00. Berarti jawabannya yang C. Oke. Ini karena apa tadi? Ada kata dua sayap nih. Nih, dua sayap set itu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Soal yang ke berapa nih? 6 ya, soal yang ke-6. Air mengalir dalam venturimeter seperti tampak pada gambar. Jika luas penampang A1 dan A2 adalah 5 cm persegi dan 3 cm persegi, maka kecepatan air yang masuk, yaitu V1-nya berapa? Nah, langsung aja kita tahu persamanya bahwa untuk mencari kecepatan air yang melalui venturimeter V1 ya, sama dengan akar dari apa? Akar dari 2GH gitu ya, 2GH dibagi dengan A1 per A2. Jangan lupa dikuadratin, baru dikurang 1 ya. Ini persamaan untuk menentukan kecepatan aliran air yang masuk melalui venturimeter ya. Ini yang tanpa alkohol ya. Oke. Maaf, tanpa raksa gitu kan ya. Kita lanjutkan. Maka V1 sama dengan akar dari 2GH, berarti 2 kali gravitasi 10 ya. Kali perbedaan ketinggiannya 80 cm diubah ke meter. Jadi 0,8 ya. Dibagi dengan A1 per A2 dikuadratin. A1-nya 5 ya. Berarti 5, A2-nya 3, 5 per 3 dikuadratin dikurang 1. Oke, saya lanjutkan sebelah sini. Jadi V1 sama dengan ya, akar dari 10 kali 0,8, 8 ya, 8 kali 2, 16. Oke, 16 dibagi dengan 5 per 3 dikuadratin, berarti 25 per 9 ya, 25 per 9. Satunya saya ubah jadi 9 bagi 9 ya. Sehingga menjadi
16 dibagi dengan 25 kurang 9, 16 ya. Dibagi dengan 9. Atau saya balik ya, jadi akar dari 16 kali 9 per 16. 16-nya bisa kita coret ya, 16 bagi 16 habis. Maka jawabannya adalah akar dari 9, yaitu 3 meter per second. Jadi ini kecepatan aliran air yang masuk melalui venturi meter ya, atau V1 ini. Sekarang nomor 7. Gambar berikut menunjukkan reservoir penuh air yang dinding bagian bawahnya bocor ya. Ini bagian bawah yang bocor nih. Hingga air memancar sampai tanah. Jika gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, jarak pancar maksimum berarti jangkauannya ya. Ini nyari X-nya. Oke, berapa X-nya? Gitu ya. Padahal kalau seandainya saya sebut jarak permukaan air kita anggap penuh ya. Kita anggap ini sebagai H1 ya. H1 ini apa sih? Jarak permukaan air terhadap lubang ya. Dari permukaan air ke lubang. Kemudian dari lubang sampai ke dasar, ini saya anggap sebagai H2 ya. Ini H2, yaitu dari lubang menuju tanah atau dasar. Lubang ke dasar atau tanah gitu ya. Maka untuk mencari jangkauan itu gunakan X sama dengan 2 akar dari H1 kali H2. Berarti 2 kali akar dari H1-nya berapa? H1-nya 1,25. 1,25 ya dikali dengan 5. Oke, 1,25 itu sama aja dengan berapa nih? 5/4 ya. Maka saya tulis ini jadi 2 dikali akar dari 5/4 kali 5 ya. Oke. Maka akar dari 5 kali 5 kan 5 ya. Akar dari 1/4 setengah ya. Berarti 2 kali 5 ya. Dikali setengah ya. Oke, coret. 2 sama setengahnya kan habis. Tinggal jawabannya adalah 5 meter ya. Sehingga jangkauan maksimumnya adalah 5 meter. Gitu ya. Kalau seandainya dicari V, gimana kecepatan air yang keluar dari lubang? V sama dengan akar dari 2 kali G kali H1. H1 itu ingat apa? H1 adalah dari permukaan air ke lubang. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang ke nomor 8 ya. Di sini ada proses di mana dari S minus 20 derajat diminta untuk menjadi uap bersuhu 120 derajat Celcius. Kira-kira butuh berapa kalor ya? Berapa kalori? Oke, kita buat grafiknya dulu ya. Oke. Kita buat grafiknya dulu. Oke, dari sini ya. Nah, anggap lagi nih. Dia dari minus. Ya, ini grafik suhu ya. Ini T. Dari minus 20 bentuknya S. Min 20. Dia naik dulu suhunya, ya enggak? Naik jadi 0 derajat nih. 0 derajat tapi bentuknya masih es. Jalan berubah nih. Berubah, mencair ya. Menjadi apa? 0 derajat bentuknya air. Lalu naik suhunya. Karena diminta jadi uap berarti kan lebih dari 100 derajat air ya. Maka saya tulis ini. Di sini 100 derajat bentuknya masih air.
Ini 100 ya, 100. Ops, bentar, perbaiki dulu. 100 ya. Kemudian dia naik lagi kan? Tapi dari 100 derajat air dia harus menjadi 100 derajat uap ya, maaf ya. Oke. Jadi berubah dulu menjadi 100 derajat tapi bentuknya uap. Nah, oke, kalau datar ini artinya perubahan wujud ya. Baru dia naik lagi suhunya. Di sini kurang lebih ya. Nah, inilah uap dengan suhu 160. 160. Ada berapa proses nih kalornya nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Saya kasih tanda ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang datar itu artinya perubahan wujud ya. Kita hitung kalor yang terjadi ya. Berarti Q total adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Q1 kita hitung dulu ya. Q1 perubahan suhu ya. Berarti MS itu kan M kali C dikali delta T. Nah, masanya berapa? Masanya itu katanya 10 gram ya. Berarti 10 dikali C-nya untuk masih bentuk S, itu C-nya si S, kalor jenis S. Ingat di sini bentuknya masih S. Berarti C-nya adalah C-nya si S loh ya. C-nya S. Oke. Yaitu 0,5. 0,5 dikali perubahan suhunya dari minus 20 jadi 0, yaitu 20. Maka 5 kali 20 ya, jadi 100 kalori. Oke. Lanjut Q2. Q2 bentuknya adalah datar, berarti dia perubahan wujud ya. Dari es menjadi air, berarti tinggal massa dikali kalor lebur L. Masanya 10 dikali kalor leburnya berapa? 80 ya. 80 kali 10 berarti 800 kalori ya, 800 kalori. Kemudian Q3 berapa Q3? Q3 di sini apa sih? Kenaikan suhu ya. Di sini bentuknya udah jadi air ya. Berarti M kali C-nya siapa? C-nya air dikali delta T. Kalau dia grafiknya naik dia berarti MC delta T loh ya. Berarti 10 kali kalor jenis air itu di sini 1 ya. 1 kali perubahan suhunya dari 0 derajat air menjadi 100 derajat air ya. Oke. Jadi menjadi 1000 ya, 1000 kalori. Lanjut. Yang ketiga, yang keempat berarti ya, Q4. Berapa nih Q4? MC delta T atau ML nih? Oh, M uap ya di sini ya. Menjadi uap berarti M kali U. Kalau dia lempeng ya. Berarti perubahan wujud. Kalau perubahan wujud tanpa delta T loh ya, karena grafiknya datar. Masanya itu 10. U-nya, kalor uapnya itu di sini mana kalor uap, kalor didih air 100 ya. Berarti kalor uap nih sebenarnya nih. Berarti 600 ya. Air mendidih kemudian menjadi uap kan, kalor didih berarti 600 kali 10 berarti 6000 kalori. 6000 kalori. Dan yang terakhir di sini adalah Q5 ya. Q5 dia naik suhunya berarti M kali C kali delta T. Ya, C-nya siapa? C-nya si uap ya. Uap. Oke. Masanya 10, C uapnya berapa nih kalau jenis uap? 5 ya. Oke, berarti 5 dikali delta T-nya dari 100 ke 160 berarti 60 ya. Kita hitung berapa? Jadinya 10 kali 5 50 50 kali 60 300 ya.
3000 tuh ya, 3000 kalori ya. Sekarang di total ya, sehingga Q totalnya dijumlah aja semuanya nih. Tinggal 100 tambah 800, 900. 900 tambah 6000, kemudian ditambah 1000, ditambah lagi dengan 3000. Oh maaf, di sini suhunya diminta menjadi 120 ya, bukan 160. Ini berarti saya ganti ya, maaf nih. Oke. Ini 120 ya. Ups. 120. Berarti ini bukan 60 ya, tapi berapa? 20 ya. Oke. Adalah 20. Ini juga bukan 3000 ya. Oke. Nah, ini 20. 20 kali 5, 100. 100 kali 10, 1000 ya. Oke, 1000 kalori. Kita hitung sekarang. 100 tambah 800, 900 ya. 6900, 7900, 8900 ya. 8900 kalori. Gitu ya. Oke. Itu nomor 8 ya. Sekarang nomor 9. 50 gram es pada suhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 200 gram air yang bersuhu 20 derajat. Jika kalori lebur es adalah 80 kalori per gram dan kalori jenis air adalah 1 kalori per gram, maka suhu akhir campuran. Oke. Sekarang pencampuran berarti kan antara es yang suhunya di suhu ambang 0 derajat dengan 200 gram air. Kita buat grafiknya ya terlebih dahulu. Oke. Nah, kayak gini. Pertama ada es nih yang masanya yang suhunya 0 derajat, berarti di sini ya. Suhu ambang 0 derajat. 0 derajat tapi bentuknya adalah es. Oke, dia kan melebur kan? Melebur, kemudian suhunya lagi cari ya suhu campuran. Oke, di sini kita anggap ini adalah suhu di mana si es yang sudah dicampur menjadi sudah dicampur dengan air. Oke. Ya, ini 0 derajat bentuknya adalah udah jadi air. Oke, kita anggap di sini ya, misal aja. Kemudian dari suhu 20 derajat, kita anggaplah di sini 20 derajat, 20. Ada air nih yang masanya jauh lebih besar ya, jauh lebih besar yaitu 200. Dicampur dengan siapa? Dengan es tadi kan. Nah, kita anggap ini kayak gini. Oke. Seperti ini. Ini grafiknya punya siapa nih? Yang ini punyanya si air, yang ini punyanya si es. Si es kurang lebih kita anggap punya 2 perubahan ya, atau 2 kalori ya. Sedangkan si air itu hanya ada 1, yaitu penurunan suhu. Oke, ini adalah titik kesetimbangan. Kita anggap seperti itu ya. Oke, kita berarti menyamakan kalor yang terjadi pada es dan kalor yang terjadi pada air ya. Berarti saya tulis Q-nya si es sama dengan Q-nya punyanya si air. Q-nya es ada 2 proses, yaitu melebur dan menaikkan suhu. Kita anggap seperti itu ya. Berarti Q1 tambah Q2 yang terjadi pada es sama dengan Q air. Ya, sama dengan Q air. Kita lanjutkan. Q1-nya berarti hanya melebur M kali L saja ya. Yaitu massa es dikali L ditambah dengan massa es yang sudah melebur tadi menjadi air dikali dengan C air sekarang. Karena berubah menjadi air ya, dikali dengan delta T. Dari 0 menjadi titik kesetimbangan ya. Berarti T saja gitu kan ya. Dikali dengan T sama dengan yang terjadi pada air hanya turun suhunya.
yaitu M air ya dikali C air dikali dengan turun menjadi T kita anggap ya. Maka 20 min T. 20 min T. Ya. Masa S-nya berapa? Masa S-nya 50. Berarti 50 dikali 80 ditambah dengan masa S-nya 50 dikali dengan CR1 dikali dengan T sama dengan masa air yaitu 200 ya, 200 dikali C airnya adalah 1 ya, 1 dikali dengan 20 min T. Oke. Berapa nih? 4000 ya, jadi 4000 ya, plus 50 T sama dengan 200 kali 20, 4000 ya, 4000 min 200 T. Pindah ruas ya, jadi 250 T sama dengan 4000 kurang 4000, 0 ya. Berarti kesetimbangannya ternyata ada di titik 0. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah di 0 derajat. Oke, kita lanjut. Bagian berikutnya. Bejana kaca yang volumenya 500 ml diisi dengan alkohol yang bersuhu 10 derajat Celcius sampai penuh. Koefisien muai panjang kaca adalah 3 kali 10 pangkat min 6 dan koefisien muai volume alkohol adalah 11 kali 10 pangkat min 4. Jika gelas beserta isinya dipanaskan sampai 50 derajat, maka berapa alkohol yang tumpah? Nah, ini berarti kan pakai delta V ya, delta V tumpah. Bersamanya delta V tumpah sama dengan V0 ya, V0 volume awal, keduanya dianggap sama ya permukaannya, dikali dengan delta T, perubahan suhu yang terjadi, dikali dengan koefisien volumenya si alkohol yang lebih besar pasti ya, gamanya si alkohol, dikurang dengan 3 kali alfanya siapa? Alfanya wadah, yaitu kaca. Gitu kan? Oke. Berapa V0-nya? 500 ml. 500 dikali delta T. Delta T-nya dari suhu berapa nih? Dari 10 jadi 50, berarti 40. Oke, 40. Gamanya alkohol adalah 11 kali 10 watt min 4. 11 kali 10 pangkat min 4 min 3 kali alfanya kaca. Koefisien muai panjang ya alfa itu. Berarti kali 3 kali 10 watt min 6 ya. 3 kali 10 pangkat min 6. Oke. 500 kali 40. 5 kali 4 20 berarti 20.000 ya. Atau 2 kali 10 pangkat 3. 20.000 10 watt min 4 ya. Maaf. Oke. Dikali dengan 11 kali 10 watt min 4 ya. 11 kali 10 pangkat min 4 dikurang 9 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kalau ada apa namanya? Perpangkatan seperti ini gimana cara operasi itunya nih? Kita gunakan salah satunya biar variabelnya sama ya, pangkatnya itu sama ordenya. Misalnya saya buat jadi 10 pangkat min 6 semua ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 4 dikali dengan berarti biar jadi 10 pangkat min 6 1100 ya. Dikurang 9 maaf kali 10 pangkat min 6 ya. Dikurang 9 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita hitung. Berapa nih? 1100 dikurang 9. Delta V tumpahnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 ya. 10 pangkat min 6 saya keluarin ya. 10 pangkat min 6. Ini 1091 ya. Dari 1100 kurang 9. Menjadi berapa nih? 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Kali 10 91. 1091.
Yaitu berapa nih? Kurang lebih jawabannya adalah 2182 ya. 21,82 mililiter. Oke ya. Itu nomor 10 ya, tentang pemuaian volume ya. Mencari volume alkohol yang tumpah. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Di sini ada konduksi ya, yaitu perpindahan kalor. Batang logam yang sama ukurannya ya, tetapi terbuat dari logam yang berbeda. Seperti pada gambar ya. Ditanyakan di sini adalah suhu pada sambungan ya. Ingat sifat konduksi, perpindahan kalor secara konduksi, di mana Q per T ya, intensitasnya atau daya kalornya sama dengan K kali A kali delta T dibagi dengan L ya. Di sini yang berbeda hanya konduktivitas termalnya saja ya. Katanya ukurannya sama nih. Berarti luasnya sama, panjangnya juga sama. Berarti yang kita hilangkan nanti adalah A dan L-nya ya. Sehingga dapat saya tuliskan nanti K1 ya kali delta T1 sama dengan K2 kali delta D2 ya. K1-nya berapa? K1-nya kita anggap 1 gitu ya. Oh, yang pertama 4 kali, berarti 4 kali yang kedua, berarti kan 4 ya. 1/4 dikali delta T1-nya dari sisi yang kita lihat nih ya, ujung-ujungnya 50 dan 0. Berarti logikanya kalor itu mengalir dari logam yang pertama ya. Sehingga di sini pasti suhu sambungnya lebih rendah dibandingkan dari ujung sebelah kiri ini ya. Sehingga saya tulis yang lebih tinggi pasti 50 kan dibandingkan suhu sambungan dikurang suhu sambungan T sambungan, saya tulis TS gitu kan, sama dengan K2-nya 1 dikali dengan delta T2-nya, yaitu T sambungan pasti lebih besar, maka saya tulisnya TS dikurang 0 ya. TS dikurang 0, berarti berapa tetap TS ya. Maka 4 kali 50 200 gitu ya, dikurang 4 TS sama dengan TS gitu ya. Berarti 200 sama dengan 5 TS. TS-nya berapa? Maka TS-nya adalah 200 bagi 5, 40 derajat Celcius. Gitu ya. Ini terkait dengan perpindahan kalor secara konduksi ya. Ini nomor 11 ya tadi ya. Ini nomor 12. Nomor 12 sekarang. Perbandingan laju kalor yang dipancarkan oleh sebuah benda hitam. Nah, berarti ini radiasi ya. Secara perbedaan kalor secara radiasi, di mana persamaannya Q per T sama dengan E dikali sigma ya, dikali dengan A, dikali dengan T pangkat 4. Karena di sini hanya perbandingan suhunya saja ya. Nah, berarti kita hanya melihat T-nya saja kan. T-nya ingat harus dalam Kelvin ya. Kebetulan di soal udah dalam bentuk Kelvin. Ya, kalau sudah dalam bentuk Kelvin kan lebih gampang ya. Jadi saya tuliskan nanti ya. Laju kalor berarti kan Q per T1 ya. Q per T1 per Q per T2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Karena di soal di rumusnya pangkat 4 ya. Berapa nih T1-nya? 2000 ya. Berarti 2000 dibagi dengan 4000. Oke, dipangkatin 4. Nah, yang bisa coret-coret nih. 2000 nolnya 3, 4000 nolnya 3. 2 sama 4 setengah ya. Oke, berarti setengah dipangkatin 4. Maka perbandingannya adalah 1 pangkat 4 1, 4 pangkat 4 adalah 16. Jawabannya berarti yang E. Oke, itu saja mungkin pembahasan soal dari mulai fluidodinamis sampai dengan kalor ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.